Masih semangat belajar daringnya? Masih, Bu. Masih semangat, Ibu. Semangat ya. Mau tidak mau, tidak suka, ya, tetap melaksanakan pembelajaran daring. Mudah-mudahan corona cepat berlalu. Sebenarnya Ibu bisa tatap muka atau luring. Karena keadaan, jadi mau tidak mau kita bertemu dengan keadaan seperti ini. Tolong anak-anak Ibu yang masih aktif suaranya, tolong di-mute biar materi yang Ibu sampaikan bisa dengan baik diterima. Siap, Ibu. Baik, sebelum kita memulai materi layanan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Terlihat wajah-wajah capek. Sebenarnya Ibu lihat dari kalian mungkin dari jam pagi tadi sudah mengikuti beberapa mapel dengan tugas yang menumpuk-numpuk. Jadi di sini Ibu hanya memberikan sedikit kita sharing ya, sedikit tentang berbagi pengalaman tentang materi yang akan Ibu sampaikan kali ini, yaitu tentang mencontek, faktor penyebab dan solusi. Tetap nih Bu mencontek. Dan anak-anak isi absen link yang Ibu bagikan di Google Classroom. Oke, siap. Dan belajar ini berakhir. Ya. Oke Bu. Sudah, adapun layanan ini Ibu berikan itu untuk kalian dapat menganalisa tentang pengertian mencontek, faktor penyebabnya dan solusi mencontek. Karena menurut Ibu, mencontek itu menjadi hal yang biasa. Malahan sampai sekarang bisa dijadikan budaya. Itu karena apa? Karena kalian tidak memahami, tidak mengerti tentang kemampuan yang kalian miliki. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu akan sampaikan kita kegiatan kali ini. Yang pertama, kita akan menyaksikan video, ya. Selanjutnya kita akan curah pendapat tentang materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya, setelah curah pendapat, ada sedikit diskusi tentang materi yang sifatnya sharing saja. Iya. Sudah masuk PPT-nya? Sudah masuk ya? Belum, Bu Guru. Masuk, Bu. Oke. Kita perhatikan sama-sama ya. Mantap kali bisa ada suaranya, Bu. Kenapa? Ya, foton ini. Oh ya, Bu. Mantap, Bu. Ceket, Bu. Harus berani melawan mencontek. Tuh, lihat dari video tadi, coba diperhatikan. Mencontek berarti suatu kegiatan mencontoh, meniru, menjiplak pekerjaan orang lain. Kebiasaan mencontek banyak dilakukan di saat sedang menghadapi ujian, tes, maupun evaluasi yang diberikan guru mata pelajaran. Bagus musiknya, Bu. Punya Bapak tadi nggak ada musiknya ya? Enak punya Ibu nih ada Iyalah. musik. Punya Bapak satu dia itu nggak bisa itu. Nggak bagus. Nggak best. Ini bagus musiknya. Iya, Operatornya itu. Itulah. Kayak SKJ 98 ini musiknya. Iya. Dia bersatu ya. Ya, Ayo, Bu. SKJ 98. Waktu SD ingat ini. Iya. Diperhatikan kerugiannya anak-anak. Itu Iya, Bu. yang senyum-senyum itu berarti sudah sering Siap, mencontek Bu Guru. atau kelakuannya mencontek.
Kira-kira ada yang tahu pengertian mencontek? Saya Bu, Ya, silahkan. mengambil hak orang lain Bu. Betul, mengambil hak orang lain. Ada lagi yang menambahkan? Saya Bu, Ya, silahkan. Saya, meniru Bu. pekerjaan orang lain. Coba sekali lagi suara. Copy paste, Bu. Copy paste boleh. Ada lagi Meniru, menjiplak pekerjaan orang lain. burung, menjiplak dan orang lain bisa. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan cara-cara yang tidak jujur atau curang untuk memalsukan hasil belajar dengan menggunakan bantuan atau memanfaatkan informasi dari luar secara tidak sah pada saat dilaksanakan tes atau evaluasi akademik. Nah, jadi itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Sekarang setelah kita simpulkan dari pengertian tadi, dari pemaparan teman-teman ya, dari Bu Kori, dari siapa tadi? Andi, dari ini. Sekarang kita lanjut ke bentuk-bentuk mencontek. Mungkin kalian hanya tahu, oh mencontek itu meniru punya teman. Oh mencontek itu melihat catatan kecil. Ternyata ada bentuk-bentuk mencontek yang memang kalian harus tahu. Jadi kalian kadang tidak sadar bahwa yang kalian lakukan adalah salah satu perbuatan mencontek. Ya kan? Yang pertama, individual opportunistic yang dimaknai sebagai perilaku di mana siswa mengganti suatu jawaban ketika ujian atau tes sedang berlangsung dengan menggunakan catatan ketika guru keluar kelas. Banyak ya, dari diri sendiri itu banyak faktornya. Malas mikir, tidak percaya diri, ya kan? Orientasi belajarnya itu hanya pada nilai. Jadi yang dikejar nilai, bukan ilmu. Makanya ingin selalu nilai tinggi. Padahal sebenarnya kita ingin menyerap ilmu, ya kan? Ya. Kemudian bisa menjadi sebuah kebiasaan. Faktor berikutnya, kebiasaan mencontek dari SD, terbiasa. SMP lanjut, sampai sekarang SMA menjadi kebiasaan. Sehingga susah untuk meninggalkan perbuatan mencontek. Selanjutnya, merupakan bentuk pelarian atau protes untuk mendapatkan keadilan. Karena biasanya untuk teman-teman yang nilainya tinggi itu diperhatikan guru di kelas dan disukai. Tapi bagi orang-orang yang teman-teman yang biasa saja nilainya kurang diperhatikan. Makanya dari bentuk protes itu yang nilainya rendah tadi ingin mendapatkan nilai yang tinggi, maka mengambil jalan pintas untuk mencontek. Ya kan? Iya Bu, seperti yang saya bilang tadi kan Bu itu. Ya, jadi Ibu seperti itu. Andi ini sepertinya berpengalaman sekali sampai bisa menyebutkan faktor-faktor dari mencontek Enggak Bu, sendiri karena ya. tuntutan itu Bu. Iya, Karena kan tuntutan orang tua harus tinggi nilai gitu kan. Makanya ya, itu sayangnya termasuk faktor juga Andi, tapi faktor dari orang tua ya. Faktor Iya. dari orang tua itu yang selalu dihukum karena nilainya rendah kan, jadi menimbulkan keinginan untuk nilai tinggi supaya tidak dihukum dari orang tua. Nah, kadang itu salah ya. Kalau dari faktor guru, nah ini Ibu sampaikan karena kalian mungkin tidak tahu faktor dari guru itu apa ya. Jadi Ibu sampaikan kenapa jadi siswa itu mencontek, itu juga ada faktor dari guru. Yang pertama itu guru tidak mempersiapkan proses belajar mengajar dengan baik. Sehingga yang terjadi tidak ada variasi dalam mengajar dan pada akhirnya murid menjadi malas belajar. Catat aja terus di kelas CBSA, catat buku sampai habis. Sehingga menimbulkan anak-anak atau kalian menjadi malas dalam belajar, sehingga ketika malas belajar akhirnya nilainya rendah. Bagaimana supaya nilai tinggi? Akhirnya mencontek, ya kan? Setelah Ibu sampaikan tadi tentang memang sudah ada sedikit tadi curah pendapat. Jadi alangkah baiknya setelah Ibu paparkan tadi, kalian bagi kelompok untuk mendiskusikan apa pengertian mencontek dan faktor-faktor penyebab mencontek. Kemudian dari hasil diskusi tadi, masing-masing kelompok bisa menyampaikan. Ya, kelompok 1 misalnya menyampaikan, kelompok 2 menyampaikan. Jadi kelompok yang tidak menyampaikan bisa menambahkan dari hasil kesimpulan yang disampaikan oleh masing-masing kelompok. Ibu kasih waktu 10 menit, kira-kira cukup? Cukup ya? Cukup. Jadi yang
didiskusikan. Yang pertama itu mengenai pengertian mencontek menurut pemahaman kalian. Yang kedua, faktor-faktor penyebab mencontek menurut pemahaman kalian. Setelah Ibu sampaikan materi tadi. Oke? 10 menit dari sekarang. Silahkan. Ya, 10 menit sudah berlalu. Silahkan menyampaikan dari kelompok 1. Peri ya yang mewakili ya. Mengambil jawaban orang lain tanpa izin. Ya, sip. Nah, terus Sudah. faktornya? Faktornya itu mungkin dari diri sendiri ya Bu ya. Ya. Dari diri sendiri. Karena nggak bisa sih mungkin Bu biasanya. Ya. Terus dari faktor luar juga. Mungkin karena gurunya ini kalau nilainya jelek sering dihukum. Jadi saya mending nyontek Bu. Oh gitu. Terus sama orang tua juga gitu. Kalau saya nilainya merah nanti saya omel-omelin juga Bu. Oh. Udah Bu. Oke, demikian yang sampaian kesimpulan dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2, silahkan Ananda Dwi Widodo. Silahkan sampaikan. Loh kok aduh? Tadi saya nggak ikut diskusi, Bu. Nah, itu ya akibat dari tidak mengikuti layanan. Walaupun layanan BK ini tidak meminta penilaian atau dapat nilai rentang, tapi setidaknya pelayanan BK ini memberikan kalian pemahaman tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik ya. Jadi jangan sampai tidak mengikuti layanan BK lagi ya, Dwi ya. Baik, demikian hasil diskusi yang telah disampaikan tadi. Kemudian kegiatan selanjutnya, Ibu pertemuan selanjutnya akan menyampaikan tentang solusi bagaimana kita meninggalkan perbuatan mencontek ini. Baik, kegiatan hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat dalam belajar, jangan pernah lelah, jangan pernah letih karena kita semua mengalami ini. Ya, terus semangat. Ya Bu. Baik, kita tutup dengan berdoa. Yo, Pak Dwi itu Bu yang berdoa pakai kopiah sudah dia tuh. Alhamdulillahirabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video selanjutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.